Shalom, damai di hati. Jumpa lagi kita berada di channel Klavos Malamoy. Saya Pendeta Maitri D. Mas Petela SSI Teol, di mana saya berada di kawasan ACC Kabupaten Sorong. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menikmati santapan rohani di mana saya dipercayakan untuk membagikan santapan rohani yang di mana Tuhan akan memberikan kita kekuatan iman. Oleh sebab itu, kita akan dipertumbuhkan iman kita lewat firman Tuhan yang akan saya bagikan bagi kita dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Dengan kepala kami yang tertunduk di hadapan-Mu Tuhan, sebagaimana kami sebagai umat-umat-Mu telah datang di hadapan-Mu, kami sangat haus dan lapar. Kami sangat membutuhkan santapan rohani yang dapat memberikan kami kekenyangan dan kelegaan untuk dapat menghentarkan perjalanan hidup kami mengarungi hidup di tengah-tengah dunia ini, supaya kami tidak lapar dan haus. Oleh sebab itu, hati-hati kami, tubuh jiwa roh kami telah siap, di mana kami akan mau menyambut firman-Mu yang akan menghidupkan kami, menerangi akan langkah-langkah hidup kami. Bapa, hamba yang Kau percayakan dalam mengadakan pelayanan ini, menaburi akan firman-Mu kepada umat-umat-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba, lengkapi hamba dengan hikmat dan pengetahuan, dan biarlah Engkau Allah sendiri yang berkata-kata lewat bibir mulut hamba-Mu ini. Jangan menurut kekuatan, kemampuan, kepintaran hamba semata, tapi biarlah menurut kehendak-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mengatakan, amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Yunus pasal 3, ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-10, dengan perikop pembacaan pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan pakaian kabung. Setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasana, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah Raja dan para pembesarnya, orang maklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi jemaat dan kita sekalian yang dengan penuh ketekunan dan kesetiaan mau membaca dan merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam, serta dengan meminta pertolongan Roh Kudus memampukan saya dan jemaat untuk memberlakukannya supaya kita tetap ada di dalam jalan kebenaran. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan ini diberikan tema untuk kita ada dalam suatu perenungan identitas orang Kristen. Dari tema identitas orang Kristen timbul satu pertanyaan bagi kita sekalian. Sudahkah jemaat memiliki suatu identitas yang jelas
dalam kehidupan jemaat, baik selaku masyarakat yang berada di bangsa Indonesia ini. Bahkan juga suatu identitas yang dimaksud oleh Allah, identitas yang benar-benar hidup yang berubah, hidup yang baik di hadapan Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, identitas di sini kita dapat melihat ada beberapa jenis identitas. Identitas gender, identitas pribadi, identitas agama, dan identitas nasional. Bahkan identitas kita yang ada di bangsa Indonesia merupakan identitas dengan memiliki KTP, kartu keluarga, sangat jelas menunjukkan bahwa kita adalah sebagai bangsa Indonesia, bahkan menunjukkan dengan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, yang dimana kita berada pada daerah setempat ketika kita ada dalam suatu perpindahan daerah. Oleh sebab itu, suatu identitas yang dapat kita lihat, yang dimana Allah memakai Yunus, Allah memberikan kepercayaan kepada Yunus, Allah memanggil Yunus dan Allah mengutus Yunus harus pergi ke Niniwe. Yunus adalah seorang nabi yang berasal dari kerajaan utara. Nama Yunus sendiri dalam bahasa Ibrani berarti merpati. Yunus adalah putra Amitai. Dapat kita lihat pada pasal 1 ayatnya yang pertama. Dan merupakan nabi dari abad yang ke-8 sebelum Masehi yang membuatkan restorasi batas-batas Israel oleh Yerobeam II, Raja Samaria. Tuhan memilih Yunus dan mempercayakan Yunus pergi ke Niniwe. Walaupun kalau kita ikuti, kita selidiki, awalnya Yunus tidak mau untuk melangkah pergi ke Niniwe. Tetapi dengan mengalami suatu tantangan, cobaan di mana Yunus menumpang kapal untuk pergi ke Tarsis, disitulah Yunus mulai mengalami suatu tantangan, cobaan. Dan Yunus menyadari bahwa tantangan cobaan ini dengan badai gelombang yang menerpa akan kapal tersebut, Yunus meminta supaya dibuang Yunus ke dalam lautan, karena ini merupakan kesalahan Yunus. Bahkan Allah tidak membiarkan Yunus di dalam suatu penderitaan dan kebinasaan. Ikan datang dan memakan Yunus. Perjalanan Yunus selama 3 hari 3 malam berada dalam perut ikan. Kalau dilihat secara jasmani, mungkin Yunus sudah mati ada dalam perut ikan. Tetapi Tuhan tetap punya rencana bagi Yunus. Tuhan mau mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe. Karena bangsa Niniwe juga adalah suatu bangsa yang percaya kepada Allah. Kenapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe? Kita melihat, mengikuti kelanjutan dari pembacaan dari pasal 2 sampai masuk ke pasal yang ketiga merupakan perenungan kita ini. Yunus hadir tampil menyatakan kepada Niniwe suatu kabar untuk menyatakan bertobatlah kalian. Bangsa Niniwe punya suatu dasar kepercayaan kepada Allah yang sebagaimana tadi saya sudah katakan. Kota Niniwe adalah salah satu kota besar dengan jumlah penduduk lebih dari 120.000 orang. Kota yang berada dalam satu kemajuan perdagangan. Dengan adanya kelancaran uang dan kekayaan yang dirasakan oleh orang Niniwe, sehingga secara moral hidup mereka ada dalam keberdosaan, hidup mereka yang dimana ada dalam suatu kehancuran, hidup yang tidak memiliki relasi yang baik lagi dengan Allah. Karena semua fasilitas kebutuhan hidup secara jasmani mereka punya, mereka miliki, dan mereka rasa tidak ada kekurangan di dalam kehidupan mereka. Bangsa Niniwe yang sangat berdosa di hadapan Tuhan, di mana Allah telah melihat secara langsung bahwa hidup Niniwe yang sangat berdosa. Allah juga telah mendengar secara langsung kehidupan bangsa Niniwe yang saling menyakitkan akan sesama, bahkan juga hidup bangsa Niniwe yang Allah tidak membiarkan mereka ada di dalam kehancuran. Maka Allah mengutus Yunus menyatakan kepada mereka bahwa 40 hari lagi bangsa Niniwe ini akan ditunggang balikan, bangsa Niniwe akan dihancurkan, dimusnahkan. Ini merupakan suatu perintah Allah kepada Yunus untuk menyatakan kepada bangsa Niniwe supaya mereka bertobat. Mereka mendengar kata Yunus menyatakan bahwa bangsa ini akan dihancurkan. Mereka bertobat.
Mereka bertobat dengan mereka menggugah hati Allah dengan cara di mana mereka mengambil puasa dan menggunakan kain kabung. Bukan hanya bagi orang-orang dewasa saja, tapi anak-anak sampai pada binatang-binatang pun mereka tidak makan dan tidak minum. Inilah telah menggugah hati Allah. Bangsa Niniwe dikatakan sebagai orang yang telah bertobat. Pertobatan bangsa Niniwe merupakan menunjukkan identitas mereka sungguh-sungguh dalam memandang Allah yang telah mengasihi mereka, yang telah menyatakan anugerah keselamatan dalam hidup mereka, supaya mereka tidak ditunggang balikan atau tidak dimusnahkan. Jadi satu pertanyaan bagi saya dan jemaat sekalian, sampai sejauh manakah kita memiliki suatu pertobatan? Hidup yang sangat canggih dan modern, dengan berbagai macam fasilitas yang telah dunia tawarkan dan berikan dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Firman Tuhan mengatakan hidup dalam dunia tapi jangan sama seperti dunia. Oleh sebab itu kita boleh hidup, tetapi ketika kenikmatan dunia yang datang dalam hidup kita, milikilah hikmat yang Allah akan berikan dalam kehidupan saya dan jemaat, supaya kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka di situ kita tidak akan terjerumus di dalam suatu keberdosaan, kita tidak akan berada dalam kebinasaan berdasarkan tipu muslihat iblis yang datang silih berganti dalam kehidupan saya dan jemaat. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah itu sudah dekat. Ajakan pertobatan bagi saya dan jemaat, walaupun dosa kita ini merah seperti kermisi, sesama kita memandang kita adalah sebagai orang yang sangat berdosa. Tetapi mata Tuhan selalu memandang saya dan jemaat apabila kita datang dengan kerendahan hati, dengan suatu pengakuan dalam kejujuran dan ketulusan di hadapan Tuhan, dalam menggugah akan hati Allah. Di situ kita akan disucikan, kita akan dibaharui, kita akan dipulihkan. Sebagaimana Yesaya pasal 1 ayat 18 mengatakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebagai umat-umat Tuhan yang mau membuka hati menerima suara Tuhan, isi hati Tuhan yang telah Ia nyatakan dan perdengarkan bagi kita sekalian, yang senantiasa menghidupkan saya dan jemaat, kita tidak akan mengalami kesusahan dan penderitaan, tapi kita akan merasakan berkat Tuhan karena kita memiliki identitas yang jelas di hadapan Tuhan. Maka kita menikmati kerajaan sorga yang ada di dunia dan kerajaan sorga yang ada di sorga. Sebagaimana suatu kalimat Bapa kami, doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu seperti di bumi dan di sorga. Tuhan Yesus akan memberkati kita menjadi umat-umat yang dapat menunjukkan sebagai identitas Kristen, yang senantiasa kita mau menyerahkan tubuh jiwa roh kita ini untuk dipulihkan, diubah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah yang telah menyatakan akan isi hatimu, memperdengarkan suaramu dalam mengubah hidup kami sebagai identitas Kristen yang jelas di hadapan Engkau. Kami bukan hanya menjadi orang-orang Kristen tanpa pertobatan, tapi kami menjadi orang Kristen yang memiliki pertobatan, di mana kami mau dibentuk oleh firman Tuhan, kami mau ditegur oleh firman Tuhan yang selalu akan menghidupkan kami dan menjadi santapan rohani dalam memberikan kekenyangan dan kelegaan dalam kehidupan kami. Bapak, berkatilah mereka yang mendengar akan suara Tuhan, biarlah Allah pulihkan mereka, Allah ubah karakter, sifat dan tingkah laku mereka, dan di dalam perjalanan kebersamaan keluarga mereka selalu mau merasakan berkat Tuhan tercurah dalam hidup mereka. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, ini doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.